Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan cerita menyeramkan yang menarik buat didengerin. Pada kesempatan kali ini, gue mau bawain cerita tentang seorang pelajar SMP yang dibully oleh kakak kelasnya hingga akhirnya meninggal dunia. Karena meninggal dengan cara yang tidak wajar, arwahnya pun tidak tenang dan menuntut balas dendam kepada pelaku pembulian. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin semua cerita-cerita di channel ini. Jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara like dan komen, biar terus berkembang dan biar bisa terus menghibur kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di balik tembok kokoh sekolah SMP yang tampak megah dan penuh keceriaan, tersembunyi kisah kelam bagi Adi, seorang murid kelas 1 yang selalu hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Adi dengan perawakannya yang mungil dan sifatnya yang pendiam menjadi sasaran empuk bagi dua orang kakak kelasnya, Bima dan Dimas, yang gemar menindas dan mempermalukannya. Setiap hari Adi harus melewati hari-harinya dengan penuh kecemasan. Bima dan Dimas selalu mencari celah untuk mempermalukannya, baik di depan teman-teman sekelas maupun di lorong-lorong sekolah yang sepi. Kata-kata kasar, dorongan fisik, dan lelucon kejam menjadi makanannya sehari-hari. Di luar sekolah, tampak ramai dengan aktivitas belajar mengajar dan keceriaan para murid. Namun, bagi Adi, setiap sudut sekolah menyimpan kenangan pahit akan perundungan yang dia alami. Tembok-tembok sekolah menjadi saksi bisu rasa sakit dan penderitaannya yang tak terkira. Suatu hari sepulang sekolah, Adi merasa ingin buang air kecil. Kemudian, dia memilih untuk buang air kecil di toilet belakang sekolah yang jauh dari keramaian. Namun, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi padanya. Saat itu Bima dan Dimas melihat Adi pergi sendirian. Mereka berdua pun merencanakan sesuatu untuk mengerjainya. Mereka mengikuti Adi hingga ke toilet belakang sekolah. Saat dia masuk, Bima dan Dimas segera menguncinya dari luar dan meninggalkannya sendirian di dalam toilet yang gelap dan kotor. Saat Adi mencoba membuka pintu, dia terkejut saat mengetahui pintu itu terkunci dari luar. Dia terjebak dalam ketakutan. Adi berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu itu, namun sia-sia. Dia juga mencoba berteriak meminta tolong, tetapi teriakannya tak terdengar oleh siapapun. Dalam keputusasaan, Adi mencoba naik ke atas bak air dan memanjat tembok agar bisa ke toilet sebelah dan keluar lewat sana. Namun saat itu kakinya terpeleset dan ia terjatuh dengan keras. Kepalanya terbentur keras ke lantai yang basah dan licin. Rasa sakit yang luar biasa menyelimuti tubuhnya dan ia pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, penjaga sekolah terkejut menemukan tubuh Adi tergeletak dan sudah tak bernyawa di dalam toilet. Berita kematiannya bagaikan petir di siang bolong bagi seluruh sekolah. Rasa duka dan penyesalan menyelimuti semua orang, terutama keluarga dan teman-teman dekat Adi. Adi pun dimakamkan di pemakaman milik keluarganya. Pemakaman itu berlangsung dengan penuh haru. Tangisan keluarga dan teman-temannya menggema di udara, mengantarkan kepergian Adi yang tragis dan penuh misteri. Kematian Adi meninggalkan luka mendalam bagi semua orang yang mengenalnya. Sejak kematian Adi, suasana sekolah mulai berubah. Desas-desus tentang arwah Adi yang gentayangan di toilet belakang mulai beredar. Banyak murid yang mengaku mendengar suara tangisan pilu dan melihat penampakan Adi di sekitar toilet tempat ia meninggal. Arwahnya yang gersang terikat pada toilet tempat ia meninggal. Rasa dendamnya terhadap Bima dan Dimas berkobar bagaikan api neraka. Kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi. Benda-benda di sekitar toilet sering berpindah tempat. Pintu toilet terbuka dan tertutup sendiri, dan air keran mengalir tanpa henti. Rasa takut dan kengerian menyelimuti seluruh sekolah.
Arwah Adi yang gentayangan tidak bisa menemukan kedamaian. Ia dihantui rasa sakit hati dan dendam terhadap Bima dan Dimas yang telah menyiksanya semasa hidupnya. Suatu malam Bima memutuskan untuk menginap di rumah Dimas. Dia ingin menemani temannya tersebut karena orang tuanya pergi ke rumah neneknya. Malam itu mereka berdua merasakan sesuatu yang aneh. Mereka seperti diawasi oleh sosok tak kasat mata. Bima memberitahu Dimas bahwa dirinya merasa takut. Namun Dimas mengatakan tidak ada apa-apa di rumahnya. Mereka pun memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun saat mereka sedang terlelap, tiba-tiba mereka bangun karena kaki mereka ditarik hingga terjatuh dari tempat tidur. Bima dan Dimas bingung dan ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itu, tiba-tiba dari sudut kamar, arwah Adi menampakkan diri di hadapan mereka. Wajahnya yang pucat pasi dan matanya yang penuh amarah membuat Bima dan Dimas menjerit ketakutan. Mereka berdua mencoba melarikan diri, namun arwah Adi yang penuh dendam berhasil menangkap Bima. Bima kemudian diseret oleh arwah Adi dan dilemparkan ke arah tembok. Bima terluka dan kesakitan, namun arwah Adi belum puas. Dia pun mencengkram leher Bima hingga akhirnya kehabisan nafas. Melihat itu semua, Dimas mencoba berlari keluar dari kamar, tetapi pintu kamar tersebut tiba-tiba terkunci. Dimas yang panik kemudian berlari ke kamar mandi yang ada di kamarnya, mencoba bersembunyi di sana. Dia merasa ketakutan dan putus asa. Arwah Adi kemudian menghampiri Dimas di kamar mandi tersebut. Seketika Dimas menjerit minta tolong saat melihat wajah arwah Adi yang semakin mengganas. Dia mencoba melemparkan barang-barang, mencoba menyerang arwah Adi, namun semuanya sia-sia. Dengan cepat, arwah Adi memegang leher Dimas kemudian mengangkatnya hingga kakinya tidak menginjak lantai. Kemudian arwah Adi membenamkan kepala Dimas ke bak mandi hingga akhirnya meninggal di sana. Setelah itu, arwah Adi pun pergi meninggalkan mereka berdua dengan tawa yang mengerikan. Keesokan harinya saat pulang ke rumah, orang tua Dimas terkejut melihat Dimas dan Bima sudah tergeletak tidak bernyawa di dalam kamar. Nah, itu dia cerita yang bisa gue bawain kali ini teman-teman. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombolnya. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita misteri yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat tinggal.